Halo para kalian manusia-manusia yang berkembang biak di ladang-ladang. Wah, kalian sungguh ekonomis sekali ya. Salah satu yang menjadi penyebab Jepang kalah pada Perang Dunia II adalah karena negara matahari terbit itu memulai kampanye Perang Dunia II berdasarkan serangkaian asumsi. Merencanakan perang membutuhkan asumsi, tetapi asumsinya harus sesedikit mungkin. Dilansir dari Warfare History Network, kekurangan sumber daya Jepang telah memengaruhi asumsi mereka dalam merencanakan Perang Dunia II. Karena Jepang tidak bisa berhasil jika terlibat dalam perang yang panjang, para perencana berasumsi perang itu akan berlangsung singkat, sesuai dengan doktrin pertempuran yang menentukan. Asumsinya akan ada satu pertempuran besar angkatan laut dengan armada Pasifik Amerika Serikat di awal perang, dan Jepang akan menjadi pemenang. Amerika Serikat sebaliknya selalu berasumsi perang dengan Jepang akan menjadi perang bertahap. Perencanaan Amerika Serikat berasumsi akan ada pertempuran yang menentukan, yang merupakan hasil dari pertempuran kecil dan bertahap selama bertahun-tahun, dan akan menghasilkan kemenangan bagi Amerika Serikat. Blokade laut dan pengeboman dari udara di pulau-pulau Jepang kemudian akan memaksa negara itu untuk menyerah. Kemudian, sejarah membuktikan kekalahan Jepang. Selain asumsi, berikut ini adalah beberapa penyebab Jepang kalah pada Perang Dunia II. Untuk kalian yang tertarik dengan konten dari channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dan tinggalkan komen di bawah. Yang pertama, Jepang buta akan kelemahannya sendiri. Penyebab Jepang kalah pada Perang Dunia II yang lainnya adalah Jepang cenderung meremehkan kualitas, kuantitas, keberanian, dan pemahaman strategis musuh mereka. Menurut Warfare History Network, kegagalan strategi jangka pendek yang paling serius dalam memperkirakan musuh berkaitan dengan kemampuan sekutu untuk memulihkan diri setelah serangan Jepang pertama. Selain itu, Jepang sangat meremehkan lamanya waktu yang dibutuhkan sekutu untuk meluncurkan serangan balasan. Sedangkan kegagalan strategis jangka panjang yang paling serius adalah ketidakmampuan Jepang untuk memahami kelemahan industrinya sendiri dan kekuatan industri yang luar biasa dari musuh-musuhnya. Dalam tulisannya di Warfare History Network, John W. Whitman menilai, karena Jepang tidak memahami perang, mereka tidak bisa secara akurat memprediksi kemampuan Amerika Serikat untuk memobilisasi sumber dayanya. Staf umum yang kompeten dalam membahas hal yang diketahui atau hal yang diketahui tidak diketahui atau bahkan hal yang tidak diketahui sama sekali, dan berupaya untuk mempelajari apa yang tidak diketahui. Bagaimanapun, Jepang pendekatan perang mereka dipenuhi dengan sejumlah besar hal yang tidak diketahui. Sebagai contoh, mereka tidak memahami luasnya infrastruktur pendidikan Amerika Serikat dan tidak percaya Amerika Serikat dapat melatih para perwira yang tidak aktif dan spesialis yang diperlukan untuk membalas penaklukan Jepang. Teknik pelatihan Jepang seperti pelatihan penerbangan angkatan laut tidak memungkinkan transformasi penerbangan Jepang menjadi pilot yang kompeten. Karena itu, mereka yakin Amerika tidak bisa melakukannya juga. Jepang belum cukup mempelajari pasukan Amerika atau Inggris, dan oleh karena itu tidak dapat memahami kemampuan rekayasa lapangan terbang penerbangan laten mereka. Yang kedua, buruknya penggunaan intelijen di Jepang. Angkatan Darat dan Angkatan Laut menugaskan personil yang biasa-biasa saja ke dalam slot terbatas intelijen mereka dan tidak menghargai apa yang bisa dilakukan intelijen dan analisis. Alasan ini menjadi salah satu penyebab Jepang kalah pada Perang Dunia II. Angkatan Laut menganggap intelijen sebagai fungsi sekunder, meskipun pengumpulan informasi intelijennya baik. Pengarahannya ke elemen taktis Jepang relatif buruk. Divisi Operasi Angkatan Laut sering mengabaikan atau tidak percaya dengan intelijennya sendiri, terutama ketika intelijen itu mengancam asumsi perencana. Terlalu rendahnya perkiraan Angkatan Laut terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat tepat sebelum pertempuran Midway merupakan faktor penyebab kekalahan yang menghancurkan di sana. Tentara Jepang memasuki Perang Dunia II dengan hanya 20 perwira dan 20 prajurit tamtama di bagian intelijen staf umum Angkatan Daratnya, dan fokus mereka adalah pada Soviet. Akademi Perang Angkatan Darat hanya memberikan pelatihan intelijen yang dangkal bagi para siswanya, dan sekolah perang maupun sekolah pelatihan perwira udara tidak memberikan kursus intelijen khusus. Jurnalis Jepang mencatat pada 1943,
kami benar-benar tidak mampu melihat secara objektif emosi dan pola pikir negara-negara lain. Karena itu, kami tidak dapat melihat segala sesuatu secara objektif. Meskipun personel Angkatan Laut telah mempelajari Angkatan Laut Amerika dan Inggris, studi tersebut terlalu menggunakan taktik. Tidak ada satupun yang memikirkan kemungkinan perluasan galangan kapal barat, mobilisasi dan pelatihan awak skala besar atau eksplorasi ilmiah. Karena itu, perkiraan potensi tempur barat jika dieksplorasi, cacat fatal atau diabaikan. Operasi strategis seperti invasi awal tahun 1942 di Burma dengan tujuan memotong jalur komunikasi Burma ke Cina gagal mencapai tujuannya ketika Barat membuka penerbangan melalui Himalaya. Tidak ada perencanaan Jepang yang pernah membayangkan akan ada garis suplai udara sebesar itu dalam kondisi sulit. Dengan demikian, sesuatu yang tidak diketahui sama sekali oleh mereka menjadi faktor penting dalam hasil perang. Perkiraan kekuatan musuh yang salah terjadi pada pertempuran di Cina pada 1937. Ada total 10 divisi Cina yang cukup terlatih. Sebanyak 200 divisi lain mendapat sedikit pelatihan atau tidak sama sekali. Peralatan mereka sudah usang dan tidak dirawat dengan baik. Sementara amunisi mahal dan sulit diganti. Jepang mempelajari prajurit mereka dengan menggunakan logistik mereka dengan memerangi Cina. Pasukan yang digambarkan oleh Amerika sebagai gerombolan rakyat jelata abad pertengahan. Tentara Jepang menjadi manja dengan akses mudah ke intelijen militer tentang Cina. Angkatan Darat mengabaikan praktik kontra intelijennya sendiri dari organisasi masa damai melalui pelatihan dan pertempuran. Sepertinya tidak perlu untuk sistem intelijen operasional yang rumit karena orang Jepang dengan mudah memperoleh informasi intelijen dari Cina sendiri. Di Cina, perwira Jepang menjadi jijik karena musuh mereka itu sering menjadi indoktrinisasi penghinaan yang digerakkan oleh pemerintah selama beberapa dekade. Orang Cina tidak lebih dari sekedar binatang dan serangga. Cina bisa dengan mudah ditundukkan. Sebagaimana yang ditegaskan Menteri Perang Hajime Sugiyama kepada Kaisar pada tahun 1937, Jepang dapat menghancurkan Cina dalam sebulan. Tentara Jepang juga meremehkan kecakapan Soviet, daya tembak, dan keberlanjutan logistik sebelum Nomonhan pada 1939. Para ahli logistik Jepang berasumsi Soviet tidak dapat meluncurkan serangan besar apapun pada jarak 200 hingga 250 km dari basis pasukan mereka. Jepang sendiri mengalami kesulitan dalam memasok pasukan mereka sendiri pada jarak 220 km dari pangkalan utama. Oleh karena itu, mereka yakin Soviet pasti juga tidak bisa. Namun, Soviet meluncurkan kampanye kemenangan mereka 600 km dari basis pasokan utama terdekat. Selain itu, Jepang juga meremehkan musuhnya di Filipina. Para perwira tentara Jepang memperkirakan kekuatan pasukan di Bataan berjumlah 25.000 orang, padahal sebenarnya ada 80.000 tentara di semenanjung itu. Mereka memperkirakan pasukan Inggris di Singapura berjumlah 30.000 orang, padahal ada 85.000 orang. Mereka meremehkan ketangguhan infanteri Australia dan Amerika Serikat di Papua. Mereka meremehkan efek medan dan cuaca yang mematikan bagi prajurit mereka sendiri. Meremehkan kekuatan musuh secara berulang kali menjadi salah satu penyebab Jepang kalah pada Perang Dunia II. Yang keempat, asumsi cacat Jepang tentang makanan dan pengiriman. Penyebab Jepang kalah pada Perang Dunia II lainnya adalah Jepang meremehkan dampak perang terhadap ketahanan pangan di tanah air mereka sendiri. Produksi pangan dalam negeri Jepang, terutama beras, tidak memadai. Sebelum perang, rakyat Jepang sudah kekurangan protein hewani, lemak, vitamin, dan mineral. Pasokan makanan 1941 hanya 6,4% di atas minimum. Daging, unggas, dan produk susu relatif jarang. Tanaman padi 1941 turun 12% di bawah rata-rata. Sebagian karena cuaca buruk. Saat perang, hasil panen berkurang karena pria meninggalkan lahan pertanian mereka untuk pergi ke medan bertarung. Saat perang, hasil panen berkurang karena para pria meninggalkan lahan pertanian mereka untuk pergi ke medan tempur. Markas Besar Kekaisaran berasumsi 2,1 juta ton pengiriman diperlukan untuk operasi militer setiap bulannya selama 4 bulan pertama perang. Mereka memperkirakan hilangnya efisiensi karena perang hanya akan mencapai 15-20%.
Mereka memperkirakan persyaratan 2,1 juta ton akan menurun menjadi 1,7 juta di bulan kelima, menjadi 1,65 juta di bulan ke-6, menjadi 1,5 juta di bulan ke-7, dan menjadi 1 juta ton di bulan ke-8. Sejak saat itu, 1 juta ton pengiriman akan membuat tentara tetap beroperasi. Angkatan Laut diperkirakan membutuhkan 1,8 juta ton per bulan. Perencana mengasumsi tidak ada peningkatan. Perkiraan oleh Markas Besar Kekaisaran diperpanjang 8 bulan sampai Juli 1942. 1 minggu kemudian pendaratan Amerika di Guadalcanal menggulingkan semua asumsi mereka itu. Jepang berasumsi dengan komitmen Amerika Serikat pertama kali atas kekalahan Jerman dan dengan kerugian yang ditimbulkan di Pearl Harbor, Amerika membutuhkan setidaknya 12 bulan untuk melancarkan serangan. Jepang juga beranggapan negara demokrasi tidak akan mampu menerima kerugian besar yang ditimbulkan oleh negara fanatik di garis pertahanan. Namun serangan taktis yang efektif ke Pearl Harbor mengakhiri kemungkinan itu. Yang kelima, kegagalan taktis dan implementasi pertahanan perimiliter. Jepang berasumsi mereka akan dengan mudah menaklukkan serangkaian penaklukan udara di pulau yang dijaga ketat itu dan memukul mundur Amerika Serikat. Selain kekeliruan taktis pertahanan perimiliter, tidak ada perencanaan yang mempertimbangkan logistik atau pembangunan pangkalan-pangkalan itu. Tidak ada yang tahu pengiriman yang diperlukan untuk membawa bahan bangunan ke daerah yang jauh dari perbatasan, dan tidak ada yang menentukan pengiriman yang dibutuhkan oleh pasukan itu untuk mempertahankan pertempuran aktif. Perencana Jepang meremehkan serat spiritual Amerika. Militer Jepang tidak berpikir Amerika dapat menanam semangat bela diri pada penduduknya. Dikutip dari Warfare History Network, pilot veteran Jepang Minoru Honda mengenang, "Kami bertarung dengan semangat, sementara kami diberitahu orang Amerika itu malas-malasan. Itu tidak benar. Pilot Amerika sangat berani." Tentara Jepang melebih-lebihkan kemenangan militer Jerman dan meremehkan musuh-musuhnya. Beberapa orang Jepang meragukan strategi penyelesaian perang dengan negosiasi, karena jika musuh tidak bernegosiasi, lalu bagaimana? Strategi yang ditulis oleh perwira Jepang setelah perang yang dilansir dari Warfare History Network, tidak ada siswa militer Jepang yang memiliki pengetahuan dasar tentang logistik militer. Itu menjamin kekalahan terakhir bagi bangsa kami dalam perang yang berkepanjangan. Mungkin memang masalah Jepang adalah tidak ada yang memiliki pengetahuan dasar tentang logistik militer. Mereka jelas kurang dalam hal asumsi, perkiraan, dan hal-hal yang tidak diketahui. Ini menjadi penyebab Jepang kalah pada Perang Dunia II yang terakhir. Bagaimana nih menurut kalian tentang kekalahan Jepang di Perang Dunia II? Jika kalian mempunyai request video, saran, dan kritik, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Saya Adres Tadiki, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.